sampah-sampah yang ada di Ciliwung sama seperti ini. Biasanya kalau habis hujan, sampah ini akan terbawa dari hulu ya. Kemudian akan nyangkut seperti ini karena memang ada kegiatan normalisasi. Kemudian sampah-sampah itu akan sangkut di bambu-bambu. Nah, kalau sampah ini kita biarkan dia mengalir gitu ya, tidak kita ambil, ini akan menambah risiko bencana. Usman Firdaus biasa bergelut dengan sampah bersama relawan komunitas masyarakat peduli Ciliwung atau MATPECI. Usman setiap hari bahu-membahu membersihkan sungai Ciliwung dari berbagai sampah. Usmanlah yang menggagas komunitas masyarakat peduli Ciliwung pada 2009. Kini, MATPECI telah beranggotakan 130 orang relawan dan memiliki 16 pos di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Ciliwung memiliki dampak luas terhadap lingkungan di sekitarnya, terutama pada musim hujan. Sungai ini membelah Jakarta dan melalui banyak perkampungan. Sudah berpuluh-puluh tahun, Ciliwung dikenal sebagai sungai yang kotor. Sungai Ciliwung kini memang bagai penampungan sampah raksasa. Bukan saja sampah masyarakat yang tinggal di bantaran kali. Daerah aliran sungai di wilayah DKI Jakarta yang dilintasi Kali Ciliwung mengalami penyempitan dan pendangkalan. Sungai jadi gampang meluap dan air membanjiri permukiman. Usman yang sarjana sistem informasi ini tergerak membenahi Ciliwung setelah melihat data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD Jakarta tahun 2008. Data itu menyebutkan Kali Ciliwung telah terkontaminasi bakteri E. coli lebih dari 90%. Padahal sampai awal abad ke-18, orang biasa meminum air Sungai Ciliwung. Di masa penjajahan Belanda itu, Sungai Ciliwung juga digunakan sebagai jalur transportasi perahu pembawa barang dagangan. Setiap harinya ada 40 ton sampah yang masuk ke Kali Ciliwung. Sampah-sampah plastik seperti inilah yang membutuhkan waktu penguraian lebih lama dan kemudian mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan pada permukaan sungai. Di samping itu, sejumlah program normalisasi Kali Ciliwung seperti menurap pinggiran kali juga sebenarnya memberikan masalah tersendiri seperti pendangkalan. Anda lihat tanah-tanah yang ada di sini juga mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sisi sungai yang tentunya memberikan dampak bencana yang lebih besar. Usman mengakui menjaga sungai yang berhulu di Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor ini agar bebas dari sampah bukan tugas mudah. Ya, untuk di daerah sini memang pembersihannya lebih sulit ya, karena memang ada pekerjaan proyek normalisasi, masih terdapat banyak gundukan tanah dan pilar-pilar sheet pile beton, sehingga mengakibatkan sampah nyangkut di beberapa titik. Dibandingkan dengan daerah yang kemarin di agak ke hulu, itu memang lebih gampang membersihkannya, karena memang rata-rata di sana juga rumah penduduk masih ada jarak antara rumah dengan sungai, jadi kegiatan melakukan pembersihannya cukup mudah ya, dan memang tidak ada barang-barang selain proyek normalisasi di sana, tidak ada barang-barang itu, sehingga lebih mudah gitu ya. Nah, kita berharap setelah ini selesai, pembersihannya akan lebih mudah lagi, dan sedimentasinya yang tadinya memang kita lihat masih menunggu saat ini bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali seperti itu. Dalam bekerja, pria kelahiran Jakarta 47 tahun silam ini tidak pernah terdengar memerintah. Ia paham betul, mengajak orang berubah bukanlah lewat perintah, namun melalui contoh perbuatan. Usman yang berdarah Betawi memakai pendekatan kultural kepada warga pribumi yang banyak tinggal di dekat Kali Ciliwung. Ia berhasil merekrut beberapa anggota untuk menjaga sungai yang perannya sangat vital bagi ibu kota ini. Kegiatan Usman dan teman-temannya di komunitas MATPECI berdampak positif. Pemandangan seperti ini pun
kembali terlihat lagi di Sungai Ciliwung. Pada 2013, banjir besar melanda Jakarta dan merenggut puluhan nyawa. Ini bukti bahwa potensi bencana Ciliwung tidak bisa dipandang sebelah mata. Normalisasi daerah aliran Sungai Ciliwung kemudian dicanangkan. Kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri yang selalu kebanjiran pun dibeton. Pemerintah Jakarta menggelontorkan dana 1,18 triliun rupiah untuk proyek ini. Namun, Usman ternyata memiliki pandangan berbeda. Wilayah ini yang sudah dibeton ya, ada beberapa wilayah yang memang sudah rapi atau sudah jadi, tapi sebagian wilayah memang masih ada yang belum. Seperti kita lihat ini, sebagian sudah ada yang jadi. Nah, ini perbandingan dengan tempat yang di hulu itu secara alami memang ternyata lebih bagus ya kalau dipandang dibandingkan dengan yang beton seperti ini, karena memang terlihat lebih rapi kalau dinormalisasi secara natural. Sampah-sampah hasil operasi pembersihan dikeluarkan dari perahu. Teman-teman relawan Mat Peci di pos Kampung Pulo telah menantinya. Nah, kemudian contoh yang ditangkap anak-anak nih seperti ini nih. Ini juga terbawa arus. Ini kemarin, jadi nyangkut, diambil sama anak-anak, lumayan katanya buat meja. Gerobak atau gerobak otak gini. Iya. Untuk memperlihatkan perbedaan kawasan Ciliwung bagian hulu dan hilir, Usman Firdaus dan masyarakat peduli Ciliwung mengajak saya melihat perawatan kawasan sungai yang ada di Pos 1 Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pos ini merupakan bagian sungai Ciliwung yang dirawat Mat Peci. Di pos ini, suasana asri masih terasa. Capung-capung masih berseliweran menandakan bahwa udara di sini masih bersahabat dengan mereka. Sebuah pemandangan yang sulit ditemukan di hilir Sungai Ciliwung. Belum banyaknya penduduk yang menempati kawasan ini memudahkan Usman dan kawan-kawan menata kebersihan kawasan ini. Usman mengarahkan relawannya agar membuat turap dari bambu. Inilah cara Mat Peci menjaga agar pinggiran sungai tidak longsor. Usman percaya konsep kembali ke alam akan mengembalikan esensi Ciliwung sebagai anugerah Tuhan. Kenapa Menahan. memilih bambu, Pak? Yang pertama, kita mudah dapat di sini bambunya. Yang kedua, nanti dia ini sebetulnya kita juga sedang membibitkan juga. Nanti yang bambu-bambu yang kita tancapkan itu nanti akan tumbuh. Oh, akan tumbuh lagi tunas. ya? Oh, akan tumbuh tunas. Dan dia nanti menambah kuat daya ininya ya, daya tahannya terhadap arus air gitu. Sampah yang masuk ke Sungai Ciliwung sebagian berasal dari Depok dan Bogor. Pada musim hujan, Usman dan relawan Mat Peci harus bekerja ekstra keras karena volume sampah yang harus diangkat dari tengah dan tepi sungai berlipat ganda. Persoalan lain yang dihadapi ialah pemanfaatan daerah aliran sungai yang tidak semestinya. Nah, seperti ini kita lihat ada contoh satu kan, rumah yang udah melewati garis sepadan. Jadi dia udah di atas aliran sungai, Dia di udah atas sebetulnya- daerah aliran sungai gitu. Sebetulnya ini udah longsor berapa kali kan, ini ada bekasnya, ini sebetulnya bahaya kan. Karena pada saat debit air lagi puncak, tertinggi, nah ini bisa menggerus apapun yang ada di sampingnya, kayak gini, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada bangunan di atas daerah aliran sungai, yang paling buruk kejadiannya itu apa, Pak? Bagi pemilik rumah mungkin rumah bakal longsor ya? Bakal longsor. Bagi sungainya sendiri? Bagian sungai sendiri sedimennya makin tinggi, kemudian menghambat aliran air.
Usman menyayangkan perilaku buruk sebagian warga yang menganggap sungai sebagai tong sampah mereka. Dalam 2 jam operasi bersih-bersih, Usman dan tim dapat mengumpulkan 2,5 ton sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai perlu disikapi berbagai kalangan dengan memberikan edukasi. Bagi Usman, peduli saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi tindakan nyata. Ada juga kasur. Kasur? Kasur, kulkas saja ada, sofa. Nah kemudian contoh yang ditangkap anak-anak nih seperti ini nih. Ini juga terbawa ini? arus. Ini kemarin, jadi nyangkut, diambil sama anak-anak lumayan katanya buat meja. Gerobak Atau otak-otak gini? Iya, nggak tahu nih apakah hanyut atau dibuang. Tidak hanya aktif membersihkan Ciliwung dari sampah, Usman juga menggerakkan komunitasnya untuk memanfaatkan lahan di sekitar Sungai Ciliwung sebagai perkebunan dan apotek hidup. Di pos Kedung Mengko, sekitar 3 km dari pos pertama, Usman dan komunitas Mat Peci memanfaatkan lahan untuk menanam pohon buah-buahan, di antaranya mangga dan rambutan. Mereka juga bertanam sayur dan tanaman obat. Ini yang membudidayakan ini komunitas apa ada warga di sini, Pak? Jadi di sini ada pos kita, ada 5 orang. Nah mereka sebagai fasilitatornya, sebagai motivatornya. Nanti mereka mengajak teman-teman di lingkungan sini untuk nanam. Seperti itu. Jadi nanti mereka yang merawat sama-sama. Hasilnya kadang-kadang dia masak di situ. Oh, masak di sini? Kita makan sama-sama. Nanti ada warga yang minta kita berikan. Kebun ini banyak dimanfaatkan warga sekitar. Salah satunya Ahmad, warga Sawangan, Jawa Barat. Oh banyak perubahannya. Satu juga sekarang masyarakat di sini juga udah mulai sadar nggak buang sampah lagi di pinggir kali semenjak ada kegiatan Mat Peci. Nah kedua kan sampah juga kan jadi lumayan bersih juga sampahnya. Mungkin memang masih ada juga mungkin kalau ada lagi banjir, mungkin sampah datangan lagi dari wilayah hulu kan. Nah, mungkin gitu ada lagi. Jadi kalau sampah yang sekitar sini sebenarnya udah nggak ada, karena masyarakatnya udah mulai sadar lah, nggak buang sampah di pinggir kali lagi. Usman juga telah membekali relawan Mat Peci dengan pelatihan penyelamatan. Jika banjir datang, mereka dapat diturunkan untuk membantu evakuasi warga. Awalnya, Usman dan komunitasnya bekerja secara swadaya, tanpa bantuan dari pihak manapun. Tetapi sejak 2014, Dinas Kebersihan DKI mulai memberikan perhatian pada komunitas masyarakat peduli Ciliwung. 130 anggotanya diangkat menjadi pegawai non-dinas dan digaji setiap bulan. Dinas Kebersihan Lingkungan DKI Jakarta mengakui keberadaan komunitas Mat Peci amat membantu mereka. Ada kritik mereka kepada kami, salah satu misalnya tidak banyaknya direkrut relawan-relawan yang ada di bantaran Sungai Ciliwung untuk masuk misalnya jadi petugas pembersih kali dan sungai kami. Nah ini kami juga menerima masukan tersebut, artinya pada saat nanti mereka bergabung dengan kami di Dinas Kebersihan, tentunya apa yang menjadi hak mereka akan kita penuhi. Salah satunya tadi misalnya berkaitan dengan operasionalisasi dari perahu, misalnya dari perahu, bahan bakar itu kan semua tersedia dalam anggaran dinas. Tentunya kita akan plotting, akan kita sampaikan kepada mereka semua sesuai dengan ketentuan anggaran yang ada. Selain memberi teladan, Usman juga rajin mengimbau warga. Spanduk imbauan berisi pantun khas Betawi ini ditebar di sejumlah titik. Jadi waktu contoh kemarin misalnya pada saat musim kering ya, kemarin kemarau kita cukup panjang. Sungai debit airnya berkurang sangat drastis. Kemudian daerah spot area yang ada di pinggir sungai rata-rata kering. Jangankan sumur, pohon bambu aja pada kering. Nah saya lihat aktivitas masyarakat kembali ke sungai. Dia mencuci, kemudian dia mandi. Saya tanya ke mereka gitu, Bu, kenapa sekarang berani mandi, cuci gitu? Mereka bilang sekarang udah nggak ada sampah Pak. Nah itu indikator. Ya kan, artinya masyarakat udah bisa menikmati kembali sungainya. Meskipun kerap ada keterbatasan, baik keuangan maupun peralatan,
Usman memilih tidak berhenti. Semboyan tetap tangguh ia tanamkan di dalam komunitasnya. Kondisi kekurangan peralatan dan anggaran justru membuat mereka semakin kreatif dan tidak mudah menyerah menghadapi situasi yang sulit. Ada yang bilang cari popularitas, ada yang bilang kurang kerjaan gitu. Banyak yang mereka mencibir gitu. Di rumah sederhana di Jakarta Selatan inilah Usman bersama istri dan anaknya tinggal. Sang istri, Dina Brihandini, adalah guru taman kanak-kanak. Dinalah orang pertama yang diajak Usman membersihkan pinggiran Ciliwung. Meskipun awalnya risih, Dina akhirnya paham bahwa tanpa kepedulian kecil, tidak ada hal besar yang dapat dihasilkan. Ia masih terus menemani sang suami melakukan berbagai kegiatan pembersihan kali. Namun, tanggapan negatif kerap diterima Dina dan suaminya. Banyak, ada yang bilang cari popularitas, ada yang bilang kurang kerjaan gitu. Banyak yang mereka mencibir gitu. Cuma karena kita pikir di sini juga lahan nggak ada gitu, nanam juga mesti pakai pot. Di sana bebas, dengan kita bersihin tanaman liar, kita olah, tanam bayam, kangkung, semua hidup. Di situ ada rasa kepuasan. Kebersamaan di rumah pada waktu senggang menjadi pelepas dahaga yang tidak ternilai, karena Usman seringkali harus ada di luar rumah untuk mengkoordinir anggotanya jika ada kondisi tertentu pada Kali Ciliwung. Usman Firdaus selalu menanamkan nilai kesabaran dan ketulusan kepada keluarganya. Inilah yang membuatnya tidak pernah patah arang meskipun banyak aral merintang. Sebagai bagian dari usahanya menjaga Ciliwung, Usman menjaga hubungan baik dengan sejumlah dinas terkait dan warga sekitar. Terik matahari dan hujan deras telah menjadi sahabatnya. Bagi Usman, penilaian dari manusia hanyalah sementara. Ia yakin Tuhan tidak tidur dan akan selalu melihat ketulusan niatnya. Cara lain mengimbau warga agar peduli pada pelestarian sungai adalah menggandeng Sanggar Budaya Betawi untuk menyuarakan imbauan melalui pertunjukan seni. Salah satu sanggar yang diajak berpartisipasi adalah Sanggar Silat Silibet di Pengadegan, Jakarta Selatan. Melalui pertunjukan seni, Usman menyampaikan pesan-pesan terkait budaya hidup bersih. Usman dibantu Ramdhani, salah seorang seniman lokal. Menurut Usman, Jakarta membutuhkan banyak anak muda yang memiliki wawasan lingkungan dan mau menjaga kelestarian alam sekitarnya. Mobil sedan warnanya merah mau dibawa ban kempes. Depan saya ini Jawari. Saya kira sih tutup toples. Wah, Bang, jangan lihat kecilnya Bang, asal aja. Bang, beli lemang rasanya enak, taruh di bakul, dibeli-beli. Ali emang masih anak-anak, kamen pokok bantuan kali. Sombong juga. Sekarang mau tahu apa nama lu punya jurus? Bang, kalau mau tahu ramai Bang Sinan, jalan lurus sampai ke Tebet. Kalau mau tahu gak punya mainan jurus gue, jurus silibet. Silepot. Silibet Bang. Silipet Bang. Bang, gampang keromong main di glodok. Lagunya lagu Betawi. Abang punya orang ngomongnya medok dan jangan saudara Pak Jokowi. Bisa aja Bang, dia emang bukan orang Betawi asli Bang, asli dari Jawa.
tapi dia cinta sama budaya Betawi bang. Makanya kalau ada orang Betawi sendiri nggak cinta sama budayanya, kita malu sama dia bang. Bener bang, bener. Abang asal tahu aja dia punya kekuatan ada di kakinya bang. Kakunya ada jalurnya bang. Bukan kutil. Menurut Usman dan Dani, pantun merupakan senjata paling ampuh memberikan sindiran. Naik motor ke atas bukit, berangkat pagi pulang sore hari. Kali kotor sumber penyakit, yang rugi bakalan kita sendiri. Pahlawan memang tidak muncul melalui jargon, kampanye, atau retorika. Seorang pahlawan sering muncul tanpa banyak berkata-kata. Melalui kesabaran dan ketulusan niat, Usman berhasil mengetuk pintu nurani warga untuk ikut peduli pada lingkungan yang telah lama dilupakan. Kayak abang, aneh pernah denger tuh, Ciliwung dibersihin kayak orang gile. Ya, emang dulu gitu. Waktu pertama kita dianggap gila. Tapi ternyata kita bisa buktiin kegilaan kita itu jadi manfaat buat orang banyak. Benar. Sosok Usman yang sederhana menjadi bukti bahwa memberikan teladan tidak harus menunggu punya materi yang berlimpah ataupun posisi yang tinggi.